4, 3, 2, 1, 0. Pasien bernama Nonafe, umur 21 tahun, sebagai mahasiswa tingkat akhir masuk Rumah Sakit Husada Utama didiagnosa medis gangguan kebutuhan cairan atau dehidrasi stadium sedang. Perawat telah membuat janji dengan klien untuk pertemuan pertama pada hari Senin tanggal 8 April 2020 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Kenalkan, nama saya Suster Indri dan ini teman saya, Suster Elisa. Kami dari mahasiswa S1 Keperawatan Widya Husada Semarang yang bertugas di ruangan Mbak sekarang. Kita akan bertanggung jawab selama Mbak ada di rumah sakit ini. Untuk mempermudah dan memperlancar pengobatan Mbak, kalau boleh tahu siapa nama Mbak? Namanya Karisma Yufirawati. Mbaknya lebih suka dipanggil apa ya? Biasanya dipanggil Vira, Sus. Oh, kalau begitu saya panggil Mbak Vira saja ya. Kalau boleh tahu ini siapanya Mbak Vira ya? Saya kakaknya Vira, Sus. Terima kasih atas konfirmasinya Mbak. Dengan tahu siapa nama Mbak Vira, jadi saya enak memanggilnya Mbak Vira. Mbak sekarang berada di Rumah Sakit Husada Utama, ruangan Melati 6. Semoga Mbak merasa nyaman selama di sini. Ya, Sus. Maaf Mbak sebelumnya, apa Mbak sudah berobat? Di mana dan diberi obat apa ya Mbak? Saya belum pernah berobat. Apa yang menyebabkan Mbak Vira sampai dirawat di rumah sakit ini? Begini Sus, sudah lama sejak 3 minggu terakhir ini saya mulai merasa lemas dan rasanya saya ingin minum terus dan penglihatan saya agak kabur. Oh, jadi sudah 3 minggu Mbak Vira merasakan gejala tersebut. Iya Sus, Kalau saya boleh tahu, kegiatan Mbak akhir-akhir ini apa ya, hingga menyebabkan Mbak kelelahan? Bulan ini adik saya sedang menyusun skripsinya. Dia jarang tidur, paling-paling tidur cuma 2-3 jam per hari. Makan dan minum pun dia sering lupa. Wah, Mbak Vira ini ternyata sudah skripsi. Wah, ternyata hebat juga ya, di umur yang 21 tahun ini Mbak sudah ingin menyelesaikan skripsinya. Untuk mengetahui keluhan-keluhan Mbak Vira, di sini saya akan mengecek suhu tubuh dan tekanan darah Mbak Vira ya. Setelah dilakukan diskusi dengan tim kesehatan lainnya, Nonafe yang mendapat diagnosa medis mengalami gangguan keseimbangan cairan. Lalu dokter memberikan tindakan farmakologi dengan memberikan beberapa vitamin dan peningkat daya tahan tubuh, serta menentukan agar dapat memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh pasien. Siang harinya, Selamat siang Mbak, bagaimana keadaannya Mbak? Dengan saya Suster Elisa dan ini saya bersama Dokter Aska. masih sama kayak tadi Sus. Perkenalkan Mbak, nama saya Dr. Aska. Saya di sini akan menjelaskan supaya Mbak bisa paham dan jelas apa yang akan kami lakukan. Selamat siang, baiklah Mbak Vera, sesuai dengan penyakit yang Mbak derita. Di sini saya akan memberikan obat agar daya tahan tubuh Mbak bisa baik, serta saya akan melakukan infus agar cairan yang ada di tubuh Mbak bisa terpenuhi. Dan tak lupa Mbak bisa memperbanyak minum mineral yang banyak dan makan buah-buahan yang segar ya Mbak, agar badan Mbak bisa kembali sehat lagi. Gimana Mbak? Baiklah, jika tindakan tersebut menurut dokter dan suster yang terbaik untuk diri saya akan menyetujuinya. ya dok, lakukan yang terbaik untuk adik saya. Kalau
kalau begitu kita sudah sepakat untuk melakukan tindakan tersebut. Saya harap Mbak dapat bekerja sama ya. Nanti sekitar 15 menit lagi saya akan kembali ke sini. Sesuai dengan kontrak yang telah dilakukan, perawat melakukan implementasi atas rencana tindakan yang akan diberikan kepada Nona V pada hari Senin pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang Mbak, sesuai dengan kesepakatan kita yang tadi, saya akan melakukan tindakan pemasangan infus kepada Mbak. Apakah Mbak sudah siap? Dan apakah Mbak ada keperluan lainnya? Saya takut, Sus. Saya belum pernah diinfus. Tenang saja Mbak, Mbak tidak perlu takut, sakitnya cuma sebentar kok. Jadi gak apa-apa, ini kan juga demi kesembuhan adik. Kalau adik gak sembuh-sembuh, nanti skripsinya gimana? Iya, aku mau. Saya mohon kerjasamanya dalam melakukan pemasangan infus nantinya ya Mbak. Baiklah, Suster. Baiklah Mbak, saya akan melakukan pemasangan infus. Maaf ya Mbak, agak sedikit sakit nantinya. Pemasangan infus pun selesai. Sudah selesai Mbak, terima kasih atas kerjasamanya. Suster, apakah saya bisa kembali normal sebelum sakit? Saya takut sebab tetangga saya ada yang sudah meninggal gara-gara penyakit ini. Saya mengerti apa yang Mbak rasakan dan betapa khawatirnya Mbak. Tetapi Mbak tidak usah terlalu khawatir. Nanti tim kesehatan akan berusaha semaksimal mungkin untuk proses penyembuhan Mbak. Mbak banyak-banyaklah berdoa. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, Sus. Saya sekarang sudah optimis untuk sembuh. Nah gitu kan bagus deh. Bagus Mbak, dengan bersikap optimis pasti akan cepat sembuh Mbaknya. Terima kasih, Sus. Setelah dirawat selama 3 hari, keadaan pasien mulai membaik, kadar cairan dalam tubuh pasien pun sudah tampak normal. Selamat pagi Mbak, bagaimana dengan keadaannya Mbak? Sudah mulai membaik, Sus. Sudah 3 hari ini semenjak dirawat di rumah sakit dan keadaan kesehatan Mbak Vira sudah mulai pulih kembali. Bagaimana Mbak, apakah masih merasa gelisah dan merasa haus lagi? Iya, Sus. Saya sudah tidak merasa keluhan itu lagi. Sekarang badan saya sudah lebih segar. Karena keadaan Mbak sudah mulai membaik, Mbak mulai hari ini sudah bisa beristirahat di rumah. Walaupun Mbak sudah boleh pulang ke rumah, bukan berarti Mbak sudah sembuh total. Mbaknya juga harus rajin-rajin kontrol ke rumah sakit dan minum obat yang telah diberikan dokter, dan Mbak harus banyak-banyaklah minum terutama di pagi hari. Iya, Sus. Baiklah Mbak, jika sudah mengerti apa yang harus dilakukan, sekarang Mbak boleh berkemas-kemas untuk pulang. Terima kasih atas kerjasamanya. Oh iya, semoga skripsinya lancar dan cepat wisuda ya Mbak. Iya, Sus. Amin. Terima kasih kembali, Sus. Nama saya Indra Lestari, di sini saya berperan sebagai perawat 1. Saya Elisa Mailani sebagai perawat 2. Saya Muhammad Askaniam sebagai dokter. Saya Silvianita sebagai keluarga pasien.